Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam konseling spiritual. Ada 3 unsur dalam konseling spiritual. Yang pertama yaitu konselor, merupakan tenaga kerja profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Merupakan tenaga khusus yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri dalam aspek kepribadian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua yaitu konseli, atau yang biasa disebut dengan klien, adalah individu yang mempunyai masalah yang memerlukan bantuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu objek permasalahan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan, cita-cita, dan kenyataan. Pada dasarnya, setiap individu menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan intensitas yang berbeda. Karakteristik seorang konselor. Yang pertama yaitu kongruens. Seorang konselor harus terintegrasi. Seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Yang kedua yaitu unconditional positive regard. Yaitu konselor harus dapat menerima atau respect kepada klien walaupun keadaan klien tersebut tidak dapat diterima oleh lingkungan. Yang ketiga yaitu empati, adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri, tetapi tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai-nilai klien. Syarat-syarat untuk menjadi seorang konselor atau pembimbing, yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup luas baik dari segi teori maupun dari segi praktek. Yang kedua yaitu matang dalam segi psikologis. Maksudnya di sini yaitu seorang konselor harus dewasa dalam segi psikologisnya, yaitu kemantapan atau kestabilan di dalam psikologisnya termasuk dalam segi emosi, sehingga akan bijaksana dalam mengambil tindakan. Yang ketiga yaitu sehat. Di sini yaitu sehat dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Yang selanjutnya yaitu cinta terhadap pekerjaannya. Termasuk di sini berarti seorang konselor harus mencintai terhadap konselinya. Yang terakhir yaitu inisiatif, yaitu seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik sehingga dengan demikian dapat diharapkan kemampuan dalam usaha bimbingan dan konseling ke arah yang lebih baik lagi. Menurut W.S. Winkel dalam bukunya Bimbingan dan Konseling di Instansi Pendidikan, adapun syarat sebagai seorang klien adalah yang pertama, motivasi yang mengandung keinsafan akan adanya suatu masalah, kesediaan untuk membicarakan masalah itu dengan pembimbing, dan ada keinginan untuk mencari penyelesaian dari masalah itu. Yang kedua yaitu keberanian untuk mengekspresikan diri, kemampuan untuk membahas informasi atau data yang diperlukan selama masa bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu keinsafan akan tanggung jawab yang dipikul diri sendiri. Objek permasalahan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan, cita-cita, dan kenyataan. Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam bimbingan dan konseling diantaranya pernikahan dan keluarga, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pekerjaan atau jabatan. Pada dasarnya, setiap individu menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan intensitas yang berbeda. Di antara masalah-masalah tersebut ada beberapa masalah yang dapat dipecahkan sendiri tanpa bantuan konselor, sedangkan beberapa masalah lainnya harus dipecahkan dengan bantuan konselor. Adapun masalah-masalah yang dialami oleh individu tersebut yakni masalah tentang kekecewaan, frustasi, masalah kecemasan, stres, depresi, masalah konflik, dan masalah ketergantungan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai unsur-unsur dalam konseling spiritual. Apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.